Man, Kenapa nih? apa garang pinamalamu nah? Apa garang dia lawan akan nih? Ini bang nah, aku tuh jadi malamone memikirkan kondisi wayahne ta. Ye, Anakku kan sudah gedelan doh. ye. Aku tuh melihat kekanakan wayahne nang remaja ta. Kulihat berjalan hunjalak nang ngatejo ka baca hunjalak ini baduaan nah, babuncingan tuh nah, ada nang pakaian bubuhan sekolahan tuh nah berjalanan. Nah aku tahu kan nginto lain laki bini. Nah mawah aku bandar nginto. Aku jadi mawahnya tuh kalau tagalimpes dalam pergaulan di bus. Nah kayak itu tuh bang yang Kecelakaan. kan. Hal itu. Jujur benar bang, yang pian sambat tuh mama nih. Kayak palah, lu semalam aja baca koran kan? Di ya adalah koran daerah sini dari data BKKBN aja. Ya. Membaca tuh anak-anak remaja yang binian itu kurang lebih 59%. Terus yang lakian 74% itu udah apa ya? Udah suah melakukan hubungan di luar nikah gitu. Oh, GBHN nih. Inggi GBHN. Kawin aja. Ini ironis gih. Jadi napa gih? Kan bahaya gitu napa malah. Apalagi efeknya kita lihat paman gih, banyak yang remaja-remaja anak kita udah habar-habarnya ada yang hamil duluan lah akibat ngini terus apa pulang banyak yang akibat terakhirnya tuh yang aborsi, nauzubillah kan gitu. Terus yang paling parah kan kita dengar-dengar wah ini yang lagi rame di apa digembor-gemborkan disosialisasikan masalah HIV. Oh, HIV. Ini akhirnya banyak yang kena HIV paman. Jadi kayak palah kita nih sebagai masyarakat siapa garang yang bisa mengatasi masalah ini. Nah kira-kira menurut Pian nih kayak apa nih paman nih? Aku nih jika ibarat hidup orang tuh makan asam garam jurang tatohok juga tuh nah. Tatohok itu nah, karena kan aku itu Tuhan di antara buah hubungan berdua kan nah. Berarti sakit banget pian lah makan asam garam. Kalau asam ini maksudnya tuh pengalaman. Oh iya. Pengalaman gitu nah. Jadi kalau menurut pengalamanku aja pang dah, bukan depang mah mandului takdir tuh nah. Jadi kalau menurut jong siapa nang salah kayak lagu Ibit Agi itu nah. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang ya. Tapi bagi gitu, karena Ibit Agi itu kan takut akhirnya kada deket kada dijawaban. Karena cobalah dalam sistem wayahne, dalam wayah kondisi itu amun hendak disalahkan, disambat remajanya kada kawa juga. Karena wayah ini kan zamannya tuh zaman tuh jurang kada kawa disangkal lagi dan kada kawa hendak dipertahankan tuh maksudnya ditunda-tunda karena zaman itu pasti balangsong. Cuman kalau menurut pendapatku itu memang manusia yang dalam rangkaian di sini adalah yaitu mereka tuh kenapa menjadi remaja-remaja yang hungang itu artinya dia berperilaku kada sesuai remaja masa depan. Kan ada yang disebut dengan remaja yang tangguh itu seperti Muhammad Pateh nang Indonesia dah. Oh ya. Mereka tuh salah menaruh idola. No idola kan coba wehne lah. Idola bubuhan kekanakan kan bubuhan nang ada nang artis Korea kalau lah. Artis Korea, K-pop. Nah, jauh nah, itu zaman aku bahari kan paling kimos tuh bubuhan nang unyil dan pauga aja. Nah, jadi remaja itu bisa baik apa kadanya tuh tergantung mereka itu mengidolakan siapa. Nah kalau dalam Islam kan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Amun disebut kau cinta lawan aku jenabi itu jenabi bang lah. Nah ikuti aku. Nah idola yang pasti itu memang nabi. Nah itu memang jadi faktor kenapa penyebabnya yaitu tadi nang kulamunkan dan jas itu hasil BKKBN kan lah. Nang 54% bibinian sudah pernah melakukan hubungan seksual gitu nah. Nah itu yang kedua tuh bang ditambah dengan lingkungan. Lingkungan tuh berpengaruh. Bila di lingkungan tuh misalnya banyak mainan,
kebiasaan kekanak-kanak untuk mainan. Bila di kampung itu sudah membiasakan misalnya orang itu yang bukan mahramnya, hunjalak saja, kan ada bahasa baharingan pejurang. Apel malam minggu itu apa bahasanya? Malming. Hah? Malming. Malmeng. Iya. Nah, zaman aku bahas itu apel malam minggu pokoknya kayak itu. Nah, mendatangi si doi. Masih dulu. Nah, kan itu artinya pasangannya. Nah, itu kan sabujurnya kurang pas tuh dalam pandangan agama, dan di situ menjadi pemicu yang penjinahan yang disebut sama awak tadi. Nah, itu yang anunya. Nah, ditambah dengan pulang apa namanya? Nang paling jadi kekanakan tuh kenapa dia kada betah di rumah sehingga nyoba kekawanan. Mun kekawanannya itu kawanan yang baik. Mun kekawanannya nang pasta pintang bubuhan nang minum jinit. Wah, ini kan jinit tak kurang mana deh. Udah boleh lagi jinit. Oh, jadi melibah bahari jinit sebenarnya. Ada undang-undangnya. Ada undang. Nah, wah ini jinit kada cuman apanya nang bubuk putih tuh ngarannya. Ya. Sarapan bubur. Sabu-sabu. Sabu-sabu. Nah, sabu gitu. Nah, itu bisa juga pengaruh keluarga yang kada harmonis. Misalnya di rumah di hadapan anak bacakut aja bakal lahir itu nah dipikir mungkin nanti kalahkan tuh kada sesuai masalah rezeki lah, lakinya kada berduit, nah bini bememe. Nah laki pulang lambat menyolongin mangope bisa bememe juga. Nah kakak itu tuh bisa maulah karena tuh depresi, salah arah dalam pergaulan. Kayak topang menurut pendapat pamannya nah. Kayak tak Mencari suasana yang baru. Nah, kayak itu maksudnya mana? Kayak itu. Bujur, menurut ulun hadiran paman tuh bujur banget. Nyatai, bojo aku itu wah, banyak apa kau. Iya, dari pengalaman pian tuh lah. Nah, jadi kan salah kita. Ya, Jar Andika yang disampaikan tadi salah. Artinya dari pertama kan dari segi mereka mengidolakan. Nah, idola Ada kita. pas idolanya. Yang kedua lingkungan sekitar. Iya. Yang ketiga masalah keluarga juga mempengaruhi. Iya. Nah, ini sebenarnya kada lepas pada apa istilahnya peran pemerintah atau negara. Nah, supaya ya yang keadaan yang tiga yang paman sambat tadi bisa teratasi. Karena kalau keluarga aja mengatasi belum cukup itu mana? Tangaleh sedikit lah. Tangaleh urusannya. Nah, Di rumahnya baik, bebiar tak keluar, pas Iya. kayak sendirinya. ya. Nah, Di rumah baik, lingkungan kada baik. kada baik. Nah, Nah, itu kenapa? Bang. Lingkungan baik, tuntunan kada baik. Nah, tuntunan. Wah, ini dikit ya tambah. Iya. Makanya kan ada yang berperan lebih tinggi lagi dalam mendidik masyarakat ini, yaitu negara. Negara. Yang mengurusi urusan rakyat. Nah, makanya negara itu harus apa istilahnya menjadikan rakyatnya itu bertakwa. Nah, bagaimana supaya remaja tadi sebenarnya ini bukan hanya remaja, menurut ini yang dewasa pun kacau juga. Lali ke Tuhan lah. Lali ke Tuhan banyak juga. Nah itu, nah negara lah yang berperan sebenarnya yang sangat berperan banget itu negara. Iya. Karena negara punya alat untuk apa istilahnya mengatur, mengolah aturan kawa. Iya. Dia negara kada boleh apa terjadi ikhtilat misalnya. Kan kawa. Nah, contohnya kan masalah hilem misalnya. Negara kawa mempertegas. Ya. Mun kada behilem kendaraan kena tilang. Nah, binian misalnya kalau negara mengolah aturan kada boleh kada pakai jilbab misalnya atau kerudung. Kada kawa kada. Karena aturan diulah oleh negara. Iya, negara itulah. Pentingnya siapa negara menjadikan rakyat itu beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu supaya apa? Mereka bisa menjaga diri. Nah, kayak tadi kan supaya idola remaja itu yang baik, yang benar, kada jauh ke orang-orang yang tidak benar tadi kan. Masa artis yang kacau dijadikan idola mereka? Karena yang mereka lihat itu tayangan yang ditampilkan tiap hari. Iya. Coba yang ditayangkan yang baik-baik misalnya. Inya remaja tuh ujar orang tuh mepekaya
pohon nang belum kuat akarnya. Ya, labil. Labil. Ya. Nah, labil. Nah, Masih mencari jati diri. jati diri gitu. Nah, itu Bang. Nih, Pamanah. Nah, yang kedua itu Oh, ada yang kedua banyak. negara ini sebagai pendorong untuk mempermudah pemuda atau pemudi lah untuk mudah untuk menikah. Nah, artinya kalau ini kan aturannya agak sulit, Bang. Oh, jangan kan nikah tuh gratis. Iya, nikah gratis. Cuma ada aturan. Oh, ada Mun di aturan. bawah usia, kalau tidak salah laki-laki sekarang berapa? 21. 25. 25. Binian 21 oleh. Binian. 19 kan? Iya. Kalau dulu kan masih 18. 18 ya. Binian. Wah, ini ditingkatkan lagi. Nah, padahal aturannya kan kalau sudah dia balik itu dia bisa. Berarti sudah siap lah. Ya, kedewasaan itu kan kada ditentukan oleh umur. Oh. Ada yang kayak Jepian tadi, umur tuha tapi kelakuan kanak. Kena. Kalau dia sudah balik, artinya kalau dalam Islam itu kan balik itu sudah dia bisa membedakan baik dan benar. Iya. Dia sudah terkena taklid dosa. Nah, itu. Jadi istilahnya ya yang namanya hasrat itu kan kada kau di Bendung, orangnya pindah hasratnya tinggi. Umur kada sampai, kada boleh nikah maksudnya. Pas ada lawan pasangannya ya. Iya, Lawan pacar kalau nah, lawan pacar. Gacuan. Gacuan. Janji di gacuan. Jadi itu Bang, masalahnya mana? Artinya ya istilahnya kalau sebenarnya mereka sudah ini ya dipermudah. Kada perlu. Ini kan kalau di bawah usia ini bukunya kada kawa diterbitkan. Iya. Boleh nikah tapi kada ada tercatat Iya. secara resmi. Nah, Nikah buah tangan. ya dianggap nikah buah tangan. Nikah Padahal buah tangan. resmi aja mereka itu nikahnya. Tak baik nikah buah tangan. Pandai-pandainya Berzina, berzina kan? Iya. Nah, itu Bang, pamannya. Itulah peran sebenarnya aturan-aturan yang dibikin harus ya istilahnya tidak mengumpati gaya aturan orang-orang luar. Nah, kita nih tompati aturan luar. Tahun luar. Nah, aturan yang sebenarnya luar tuh juga kacau juga mereka. Mereka tuh bingung juga mikirkan generasi mereka. Jepang misalnya, mereka kehilangan angka kelahiran luar biasa. Orang tua dibanding anak-anak banyak orang tua jumlahnya. Jepang tuh lah. Jepang negara maju rata-rata seperti itu. Sampai-sampai mereka itu kan diberi bagi yang mau menikah. Nah, dan punya anak itu diberi Berduit. Iya, diberi bonus. Kompensasi Iya. saya lah bahasa bahasa Wehna eta. Nah, gitu Bang naik. Nah, Nah, yang nang kala apa nang kada kalah penting tuh menurut ulun juga nggih, negara tadi nggih punya peran penting. Jadi peran penting bawane itu preventif. Nah, karena ada istilahnya preventif supaya kada pencegahan. Aku tuh kalau bahasa-bahasa nang kuliahan tuh tapi paham tapi pian terancak anone paham, terancak bergaul. Wajib mendengar kita pindah dah. Pencegahan supaya kada kejadian kayak itu. Nah, kayaknya negara ini harus gitu nah punya punya kemampuan untuk menjaga remaja-remajanya gasan kada kayak gitu nah. Jadi berperan penting lah gitu lah. Memberikan peraturan gitu. Jangan sampai remaja-remaja tuh kok ngumpul yang bukan bukan muhrim gitu kan. Dalam Islam kan halwat, ihtilat itu kan kada boleh gitu. Jadi kata papan lah. Ya, sabujurnya kan ngumpul ngintau kada berarti kan dilarang gitu loh. Ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan. Yang kayak di sekolahan boleh aja. Sekolah boleh aja. Kemudian di mana? Di sekolahnya Dunia pendidikan. Di kesehatan boleh Ya, aja, di pelayanan boleh aja. Oke. Ngene nang di taman nang di kedekadep entah. Iya, di kadep. Bioskop. Ah. Di bioskop. Di bioskop tuh memang disediakan. Di taman-taman nang tuh nang di ujung sana kan ada taman nang lampunya pajak. Lihat malam minggu kecungkungan. Nah, Kukira hantu kayaknya. Itu tadi para negara tuh lah. Iya, jadi negara tuh harus paling kada atau sangat penting untuk membuat preventif lagi aturan-aturan supaya jelas Ya. remaja tuh kada bercampur baur tadi yang
tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang dibolehkan oleh syariat Islam, oke, silahkan. Yang nggak boleh, ya harusnya dilarang gitu kan, supaya Stop dulu. Supaya nggak, kan awalnya itu kan nggak mungkin langsung kejadian berzina kan. Pastinya diawali dengan pamandiran dulu. Tapi lain orang pamandiran. Perbincangan. Cecetan. Nah, makanya supaya nggak berlanjut harus dicegah dulu. Cegah dulu dengan tadi peran hadir dari negara itu sendiri. Berarti negara di dasar luar biasa. Kau mencegah dengan satu kebijakan, kau mencegah ribuan kemaksiatan. Luar biasa negara tak. Berarti pahalanya pemimpin tuh kan mendasar bujur-bujur. Iya. Kedua pahalanya enggak? Iya, luar biasa. Baik Bang. Yang paling kalah penting, kalaupun udah kejadian misalnya, udah berzina. Nah, negara tuh juga harus memberikan efek jerah pamanai. Jadi jangan orang yang berzina malah dibikinkan undang-undang, kalau suka sama suka ya terserah mereka gitu kan. Kayak Pak Kisah itu pamanai. Berzina taruh saya kata dia hukum pamanai. Jadi kalau harusnya ada efek jerah bagi pezina kan paman, supaya mereka tuh kada wani gitu sampai berbuat zina. Memang lah kalau dalam Islam itu, nah aku tahu Bang aku ini kan Tuhan juga mengaji juga bahan itu Aku waktu dengar waktu salat Maulid tadi, ujar guru aja Bang, masanya azaniyatu wazaniyat fajlidu. Kayak tahu kan dilihatnya, kok nyuruh lagi artinya bibinian atau lelaki yang nambah zina fajlidu. Artinya dijilid. Cuman wah ini kada kawa itu digawe. Kada kawa digawe kalau dah. Kada boleh kita. Kada boleh. Amo di kampung kami lah, di kampung aja Bang. Memang jelas itu tadi aku setuju aja Bang. Soalnya pemerintah itu amun sudah ada nama melakukan perzinahan, ada hukum yang bisa membuat efek jerah. Nah, di wadah kami itu terkadang ya dia aja dipergok, diarak, dikawinkan, lalu hamparas kambing. Nah nginto kan sabujurnya kada pas ngintau. Kurang gitu. Karena Islam kan dua aja. Bila kada dicambuk dirajam. Cuman itu hanya dalam sistem keislaman kayak itu kayak itu. Memang aku setuju aja Bang gitu, bahwa pemerintah tuh harus ada namanya ideologi Islam gitu ya. Kalau pendapat situ pas saja artinya tergantung ya istilahnya mau tidaknya. Kita ini kan sudah banyak pengalaman dah. Ada yang contohnya mana sudah negara-negara yang istilahnya yang sudah berhasil gitu. Kalau ya paman tadi yang pakai ideologi Islam, sudah ada contohnya juga. Zaman-zaman para sahabat dan seterusnya. Itu kan sudah ada contoh juga bagi mereka menerapkan aturan-aturan yang ini aturan Islam yang mereka pakai. Ternyata hasilnya kayak apa? Nah, dan yang sekarang yang menerapkan ideologi yang sekarang misalnya. Nah, hasilnya kayak apa? Kan di depan mata kita melihat. Kalau ada pembandingnya sudah. Nah, tinggal memilih Ini kan yang berkuasa ini kan yang sudah kita tahu itu kan ada 3 ideologi kan. Nah, ketiganya sudah terbukti, sudah diterapkan. Nah, tinggal kita milih aja yang mana yang terbaik di antara 3 itu. Kau ditanding dah. Ideologi apa tadi? 3 dulu. Islam sudah juga diterapkan di dunia ini kan. Mulai zaman Nabi lah. Mulai zaman Nabi. Mbah tuh sosialis juga sudah ada diterapkan. Bengai juga. Dan bengai jelas. Dan yang sekarang kan kapitalis. Kapitalis kan kita tahu juga kayak apa kondisinya sekarang. Makin parah. Sabujurnya kapitalis tuh parah juga Bang, sudah bengai sudah. Dia udah sekarat dengan dah. Ya amun kondisi wajah ini tuh amun remaja tuh bilang ada juga kah nang kayak Muhammad Fateh itu lah. Nah kalau Muhammad Fateh itu aku dengar Bang dalam sejarah itu kenapa dia kan menaklukkan Konstantinopel itu umur salawe gitu deh. Iya, 25 tahun. 21.
21 Pak. 21 malah. Nah, umur 21. Nah, 21 sudah jadi panglima perang. Aku 21 tuh penyepak Anda kan. Nah, jadi itu karena dididik dengan cara nang negaranya yang berideologi Islam. Kayak lah dalam sejarah itu. Ya, aku nih mengkau kan anak ada degan lagi. Iya. Insya Allah senang kena. Insya Allah sama Ya, amun aku anak kena ada. Ya kita tuh berharap mudah-mudahan lah remaja-remaja kita itu kada tajerumus. Amin, amin. Nah, tajerumus. Makanya aja aku mau anak kau, amun idulukan lah sahabat Rasulullah kah atau Rasulullah langsung. Iya. Nah, amun misalnya kepahlawanannya Muhammad Fateh, Umar bin Khattab. Nah, amun hendak sugih idolakan tuh siapa bagaimana Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Kita tuh kayak bang kita cuma sekadar berharap aja. Ya lah. Iya, iya. Pokoknya kita tuh berharap sambil memadahi akan-akan. Iya. Nah, amun berharap negara tahu seorang kalau dah. Negara ini wah ini ada juga pangan usaha tuh nah. Iya, Cuman usahanya tuh penjurang kada tapi sempurna gitu nah. Kadang pokoknya banyak juga nang dipikirkan. Banyak yang diurusin. Banyak diurusin gitu lah. Itu aja. Ih kayaknya tutup ya udah. Udah. Isunya gini, waktu tadi juga sudah kan nah. Tutup aja kita dah. Iya. Iya, iya.